Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ruwiya an Sa'id bin Jubairin annahu qala, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwasanya Sa'id bin Jubair yaitu berkata, lam yakunil istirja'u illa li hadhil ummah, tidak ada oleh bacaan inna lillah wa inna ilaihi raji'un kecuali adanya bagi ini umat. Walau u'tiya li ahadin la u'tiya Ya'qub, andai diberikan istirja' itu kepada seseorang, niscaya diberikan istirja itu pada Nabi Ya'qub alaihi salam. Ala tara, apakah tidak melihat oleh kamu, annahu qala, akan bahwasanya Nabi Ya'qub yaitu berkata oleh Ya'qub, ya asafa ala Yusuf, duhai kesedihanku atas hilangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Warwa Sa'id bin al-Musayyab an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, telah meriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar qala, yaitu berkata oleh Umar, ni'mal adlani wa ni'mal adlani wa ni'mal alawatu ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Sebaik-baiknya dua keadilan dan sebaik-baiknya keluhuran, yaitu ayat Al-Quran, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu yang baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat terkena musibah, atas mereka yaitu solawat-solawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Fahadhanil adlani, maka adapun dua ini solawat dan rahmat, yaitu dua keadilan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang diberikan hidayah. Fahadhil alawatu, maka adapun ini ayat, yaitu keluhuran. Wa ruwiya annahu lamma mata Ibrahim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh bahwasanya sa'an, yaitu tatkala mati oleh Sayyidina Ibrahim, anak laki-lakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangislah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa dharifat ainahu dan menetes oleh dua matanya Rasulullah. Faqala lahu Abdurrahman, maka berkata kepada Nabi oleh Abdurrahman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tabki, apakah engkau menangis? Awalam tanha anil bukai, bukankah melarang oleh engkau daripada menangis? Qala, Nabi menjawab, la, tidak wahai Abdurrahman, walakin nahaitu anin nawhi wal ghannai, akan tetapi melarang oleh aku daripada meratap dan menyanyi. An sautaini ahmaqaini fajiraini, daripada dua suara yang dungu keduanya, yang lacur keduanya. Wa an khamasil wujuhi, dan daripada mencakar-cakar wajah. Wa syaqil juyubi, dan merobek-robek leher baju. Wa rannatis syaitani, dan daripada rintihan syaitan. Wa an sautil ghannai, dan daripada suara dendangan nyanyian. Fa innahu la'abun wa lahwun wa mazamiru syaitan, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah main-mainan, kesia-siaan dan seruling syaitan. Walakin hadhihi rahmatun, akan tetapi ini tetesan air mata, yaitu rahmat. Ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubir ruhama, yang meletakkan akan rahmat itu oleh Allah Ta'ala pada hati orang-orang yang penyayang. Wa man la yarham la yurham, siapa orang yang tidak menyayangi oleh orang, maka dia tidak disayangi. Summa qala, kemudian bersabda oleh Nabi, al-qalbu yahzanu, adapun hati yaitu sedih. Wal ainu tadma'u, adapun mata yaitu menetes oleh mata, yakni air mata. Wala naqulu ma yushitur rabba ta'ala wa taqaddasa, dan tidak mengatakan oleh aku akan sesuatu yang membuat murka oleh sesuatu, ar-rabba akan Allah Ta'ala wa taqaddasa, maha luhur dan maha suci oleh Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara bab hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya sabar menghadapi musibah dan bagaimana seorang muslim kalau terkena musibah, apa yang harus diucapkan. Bilalah muslim mendapatkan musibah, baik musibah pada diri, keluarga, harta benda atau hal lainnya, maka muslim itu diajarkan oleh agama untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maukah itu sendal putus, maukah lampu mati atau hal lain, itu kita diajarkan untuk kita istirja, yakni mengucap inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Perlu diketahui oleh kita bersama seperti hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin Jubair, bahwa di dalam kita punya agama ini memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi Islam itu ada dua. Ada namanya Islam umum, ada namanya Islam khusus atau spesial. Islam ada namanya Islam am, ada namanya Islam khas, Islam standar dan Islam istimewa. Islam yang umum bila mana seorang anak manusia berikrar tentang adanya Allah, bertauhid dan mematuhi kepada Allah terlepas dari sebuah kesyirikan. Ini namanya disebut Islam umum. Maka umatnya Nabi Nuh begitu, dia percaya kepada Allah, patuh kepada Allah, percaya kepada Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul, maka orang tersebut sah disebut Muslim, agamanya Islam, tapi Islam yang standar, yang umum, standar, Islam. Begitu Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain sampai Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam dalam doa yang dibaca, tawafani musliman wa alhiqni bis-salihin, wafatkan aku sebagai muslim. Begitu anak cucu Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa nahnu lahu muslimun. Kami semuanya muslim, tapi Islam umum standar. Ini semuanya dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya yang beriman kepada nabi-nabinya dan beriman kepada Allah, namanya semuanya disebut muslim, tapi dengan Islam yang standar, yang umum namanya. Apa itu Islam yang khusus, yang spesial, yang istimewa? Adalah Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini istimewa. Lebih dari standar. Jadi kalau kita orang percaya dengan Allah, percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak cukup kalau kita enggak percaya kalau Nabi Isa Rasul, Nabi Zakaria Rasul, teruslah sampai Nabi Adam. Kita kudu kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kita kudu.
Oleh karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang amat sangat istimewa, memiliki kekhususan ajaran yang di umat dulu enggak ada, tapi di umat Nabi ada. Mana contohnya? Tayamum begitu. Umat dulu kalau nggak ada air, nggak bolehlah dia tayamum. Kalau nggak ada air, ya udah nggak sholat. Berapa hari? Tergantung, nggak ada airnya berapa hari. Sebulan, maka sebulanlah nggak sholat. Nggak boleh sama Allah, karena nggak wudhu. Nanti udah sebulan ada air, kali banjir begitu, atau hujan atau apalah, maka baru kita wajib ulang tuh sholat sebulan qadha, gara-gara ya enggak sholat dan enggak ada air. Tapi kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak ada air boleh tayamum. Jadi Allah melarang kita jauh dengan Allah. Biar anda ada air, anda boleh tayamum. Buat anda umatnya Nabi Muhammad boleh dekat dengan aku meski air tak ada. Ini namanya Islam spesial, Islam khusus, Islam yang istimewa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajarannya, syariatnya, tauhid sama syariatnya. Nah, mana kekhususan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang lain? Ini malam kata Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an, lam yakunil istirja' illa lihadhil ummah. Ajaran ketika mendapat musibah disuruh membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, adanya khusus bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi punya kekhasan ajaran. Kalau kita terkena musibah, apa aja musibahnya, mau ban bocor kayak mau ngaji ban bocor begitu, atau bensin habis karena ininya nih yang merah-merahnya tuh mati, apanya itu ya, penandanya itu, iya mati begitu, mana dompet ketinggalan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya musibah apa aja kita disuruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah, kita bakal balik sama Allah. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adanya pada ajaran Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain enggak ada. Begitu kata Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an. Walau u'tiya li ahadin la u'tiya Yaqub. Andai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya, maka pastilah Allah bakal ajarkan kepada Nabi Yaqub alaihi salam ketika anaknya yang namanya Yusuf alaihi salam dikibulin oleh saudara-saudaranya. Nabi Yaqub bininya 2. Dari bini kedua punya anak 2. Dari yang lain anaknya 10, 12 anaknya. Jadilah Yusuf sama Bunyamin.
Yang lain ada Levi, Lawi gitu. Ada Yahuda, itulah muncul agama Yahudi. Ada Laden, macam-macam anaknya daripada Nabi Yakub alaihissalam. Banyak. Nah, karena Nabi Yakub ini cintanya kepada Nabi Yusuf berlebihan. Cinta kepada anak dibanding anak yang lain kentara. Jadi terang-terangan demennya, sehingga timbul ngiri sama anak yang lain. Ini yang dilarang oleh agama. Jadi kita punya anak, di mata kita secara lahiriah kudu diperlakukan sama, meski hatimu enggak bisa dibohongin. Ada yang lebih didemeni nama kita, begitu. Tapi lahiriahnya kudu sama. Kenapa itu? Karena orang hamil pun dalam kita punya kebiasaan selalu 7 bulan begitu membaca surat Yusuf. Biar apa? Enggak biar ganteng. Orang babanya hitam, emaknya hitam, anaknya putih dicurigai. Bukan itu, bukan. Ulama menyuruh membaca surat Yusuf agar supaya calon bapak dan calon ibu paham pola pendidikan anak dalam Islam. Karena isinya surat Yusuf itu adalah edukasi, pendidikan. Jadi pola pendidikan anak dalam Islam, bagaimana seorang ayah, seorang bunda harus memperlakukan anaknya. Maka disuruh baca surat Yusuf biar ngerti calon bapak dan calon ibu. Cuman karena nggak ngerti, ya gak jawabannya yang gampang aja, biar ganteng begitu. Maka gara-gara jawabannya asbun namanya. Asbun itu apa ya? Iya, asal ngomong aja. Maka adalah orang berpikiran kalau hamil baca surat Muhammad aja, sebab Yusuf sama Nabi Muhammad, gantengan Nabi Muhammad. Tambah kagak ngerti lagi, tambah jauh begitu amat tujuannya. Singkatnya, akhirnya saudara-saudaranya seperti Yahuda, Lawi itu kemudian bilang kepada Nabi Yakub, saya pengen ngajak main sama adik ini nih Yusuf. Kata Nabi Yakub, di mana? Oh no, di kebun. Kebun mana? Kebun nanas. Begitu, di kebun. Kata Nabi Yakub, banyak macan. Gitu, bahaya. Tenang, kami kan banyak. Begitu. Padahal bukan mau ngapa-ngapain, mau dicemplungin ke sumur Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu. Akhirnya Nabi Yusuf dikibulin, jorokin, masuk ke dalam sumur. Bajunya suruh buka dulu, kasih dah obat merah. Begitu, dikatakan darah dimakan macan, dilihat bajunya robek, kagak begitu, tapi emang merah. Ya habis bagaimana? Dia bilang, Yusuf dimakan macan, Pak. Begitu. Apa saya bilang? Jangan jauh-jauh mainnya. Ya terus kami udah berupaya bagaimana? Begitu. Apa yang dilakukan ketika dikabarin Nabi Yakub alaihi salam bahwa anaknya dimakan macan? Nabi Yakub di dalam surat Yusuf itu pada ayat 84 beliau baca, ya asafa ala Yusuf. Aduh sedihnya aku. Begitu.
atas kehilangan Nabi Yusuf, anak yang saya cintai, enggak baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nabi Yakub. Kenapa? Karena memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un spesial adanya pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus buat umat ini, khusus ajarannya, khusus spesial. Jadi enggak ada innalillah pada ajaran orang-orang yang dulu begitu, enggak ada. Yang harus dibaca apa enggak tahu, begitu, enggak tahu, begitu. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un adanya pada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Sa'id bin Jubair, innalillah ini ajaran istimewa yang tidak diberikan ajaran ini kepada umat-umat terdahulu. Enggak. Ajaran ini innalillah nih baru di ajaran Nabi saja, di ajaran Nabi. Dulu enggak ada. Artinya satu keistimewaan daripada umatnya Nabi Muhammad, salah satunya diberikan oleh Allah bimbingan kena musibah ngucapin innalillah wa inna ilaihi raji'un alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Satu. Dua. Kata Imam Sa'id bin Musayyab, mantunya Abu Hurairah, seorang tabi'in besar. Beliau ngaji kepada banyak guru. Salah satunya adalah Abu Hurairah, mertuanya. Ngaji juga sama Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, saya dengar Sayyidina Umar pernah menyampaikan, menyoroti daripada surat Al-Baqarah, daripada ayat 157. Kata Sayyidina Umar, ni'mal adlan wa ni'mal alawah. Sebaik-baiknya dua keadilan yang Allah berikan adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran pada ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Jadi orang kalau dapat musibah, jangan tinggal membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Asalnya juga dari Allah, diambil lagi ama Allah. Kata Sayyidina Umar, ini adalah bentuk keadilan dari Allah. Keadilan bagaimana? Dengan ujian wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Keadilan dari Allah. Dari mana keadilan? Karena ujian yang menimpa manusia adalah satu, diberi ujian khauf, rasa takut. Mana lagi ujiannya? Kekurangan. Ketakutan dan kekurangan ini
dibalas oleh Allah dengan solawatun min rabbihim dan warahmah. Rahmah. Begitu. Kalau kita sabar. Namun wa ni'mal alawatu wa ulaika humul muhtadun. Sebaik-baiknya keluhuran yaitu wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita sabar saudara, diberikan solawat oleh Allah, diberikan rahmat besar oleh Allah, dan diberikan hidayah oleh Allah kalau kita sabar menghadapi daripada musibah yang menimpa kepada kita. Yang sabar saja. Kalau kita sabar menghadapi musibah, rahmat dihadiahkan oleh Allah buat kita. Solawat yang satu solawatnya saja amat sangat luar biasa. Bagaimana bila solawatnya itu banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita terus bersabar menghadapi musibah yang menimpa kepada kita. Itu begitu. Ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan punya anak 7. Yang laki 3, yang perempuan 4. Laki 3, perempuan 4. Yang bontot laki nih namanya Sidi Ibrahim. Makamnya di Baqi', di TPU Madinah, Baqi'. Sayyidina Ibrahim. Ibrahim ini paling mirip semua-muanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ujung pala sampai ujung kaki mirip apanya aja dengan Nabi Ibrahim. Ibunya Ibrahim dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah ibunya. Selain Ibrahim, ibunya namanya Siti Khadijah. Dari sekian banyak Nabi punya istri, yang punya anak cuma 2, dari Siti Khadijah dan Siti Maria. Dari Siti Khadijah 6, laki 2, perempuan 4. Dari Siti Maria laki-laki 1, namanya Sidi Ibrahim. Sayyidina Ibrahim umurnya tidak lama, kurang lebih 1,5 tahun. Meninggal dunia sejak lahir tuh, jadi 1,5 tahun wafat. Akhirnya Sayyidina Ibrahim berbarengan dengan terjadi gerhana matahari. Begitu. Berbarengannya itu. Singkatnya, biar enggak panjang, ketika Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, Nabi dikabarin, Nabi, anakmu yang bontot Ibrahim meninggal dunia. Ya Nabi, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namun Nabi nangis. Menetes air matanya. Nabi nangis. Para sahabat udah pernah dengar nasihat dari Nabi, kalau mati itu jangan nangis, begitu. Jangan nangis, gitu. Jangan meratap. Dipikir oleh sahabat meratap tuh nangis. Jadi ketika Nabi nangis, sahabat Abdurrahman bin Auf melihat Nabi nangis, kaget. Atabki ya Rasulullah, kok engkau menangis Nabi? Bukankah engkau melarang dari menangis? Kenapa engkau nangis? Kan engkau menyuruh kalau dapat musibah suruh ikhlas. Begitu.
Kenapa engkau menangis? Kata Nabi, bukan netes air mata, bukan. Yang dilarang itu meratap. Meratap itu ibarat kita bapaknya mati, duh nanti siapa yang ngasih makan? Siapa yang bayarin kita kuliah? Kita sekolah, itu namanya meratap. Kayak nggak ada Allah, begitu, nggak boleh. Adapun nangis, orang meninggal biasa. Bahkan ada yang nangisnya wajib. Kalau dia nggak bisa nangis, kasih bawang merah. Biar apa? Iya, biar netes. Ada kalanya wajib. Yang bagaimana istri lakinya mati, biar dia kuat, jangan nangis saja. Nggak bisa nangis, kasih bawang aja. Iya, sebab kalau dia nyengir-nyengir, dicurigain. Bener nggak? Sama keluarganya si laki. Jangan-jangan yang ngeracunin dia. Tuh begitu. Jadi nangis tuh begitu. Penting ada kalanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis, sahabat bertanya. Jadi sahabat itu amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa. Nabi itu sholat asar, setelah asar melarang tidak ada sholat, la sholata ba'dal asri hatta taghruba. Tidak ada sholat sunat sesudah sholat asar sampai maghrib. Tapi Nabi habis dari masjid pulang ke rumah, Ummu Salamah sholat sunnah. Habis sholat asar ditegur sahabat, Nabi kan kau larang sholat sunnah ba'da sholat asar. Karena Nabi lagi sholat terus saja. Udah salam Nabi bilang, Ummu Salamah, ini bukan ba'diyah asar, qadha ba'diyah duhur. Tadi tuh duhur ada tamu, enggak pulang-pulang, sampai ana lupa belum ba'diyah duhur. Pas habis sholat asar di jalanan ingat belum ba'diyah zuhur, ini qadha ba'diyah zuhur. Boleh yang enggak boleh ba'diyah sunnah mutlak, kalau qadha boleh. Begitu. Jadi sahabat itu bertanya ketika mendengar Nabi melarang nangis, maka ketika Nabi wafat anaknya Sidi Ibrahim, Nabi nangis. Maka Sidina Abdurrahman bin Auf nanya, kok engkau nangis? Kan engkau nggak boleh katanya nangis. Nabi jelasin, yang nggak boleh meratap, meraung-raung, nggak boleh. Nyakar-nyakar wajah, frustasi, gundulin rambut, guling-guling, apalagi dah tuh robekin baju, gunting-gunting baju, enggak boleh. Begitu yang kayak begitu yang dilarang. Seruan-seruan jahiliyah. Waduh, siapa yang ngasih makan kami kalau baba mati ini? Begitu. Itu dilarang. Yang dilarang mukul-mukul badan. Begitu. Kalau Cina begitu, kalau mati ikut nangis bagi duit. Begitu. Apa namanya? Apa nih? Itu begitu, dibayar ya. Kasih duit. Kayak begitu Cina. Kayak begitu. Upah nangis begitu. Upah nangis. Kasih. Nah, ketika Rasulullah itu menangis, Nabi jelasin, ini air mata namanya air mata rahmah.
air mata kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati orang-orang yang punya kasih sayang. Karena kita ini sayang sama anak. Dengan berpisah sama anak meninggal dunia, secara manusiawi menangis itu wajar. Manusia nangis begitu, boleh-boleh. Orang Nabi aja menangis dengan wafatnya Sidi Ibrahim. Enggak apa-apa kalau netes air mata tuh. Yang enggak boleh tuh ampe frustasi. Kalau sekadar nangis mah sedih ditinggal orang yang tersayang, menangis biasa manusiawi. Justru ini menjadi teladan dalam agama. Kata Nabi, ini rahmah namanya. Rahmah yang ditaruh oleh Allah dalam hati hamba-hambanya yang sayang. Sampai Nabi bilang, man la yarham la yurham. Yang tidak punya rasa sayang, nanti ketika dia mati enggak ada yang sayang. Nabi sampaikan pada akhirnya kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, al-qalbu yahzan, hati berduka, sedih hati. Wal ainu tadma, mata menetes, maka tetesan air mata ini gambaran hati sedih. Yang penting mulut kita jangan ngomong yang dilarang oleh Allah. Makan dari mana dengan bapak mati? Tuh ngomong begitu tuh salah. Begitu robek-robek baju salah. Begitu cakar-cakar wajah salah. Frustasi dengan kematian, itulah yang disalah, yang dilarang, namanya meratap. Adapun kesedihan itu adalah wajar dan biasa sebagai manusia yang memiliki cinta kasih. Dengan anak meninggal menangis enggak apa-apa, boleh saja, tidak kategori meratap. Jadi jangan sampai ketika ada orang menangis, anaknya wafat, istrinya wafat, suaminya wafat, orang tuanya wafat, tuh orang meratap enggak benar. Enggak. Hati itu berduka biasa. Mata menetes, air matanya biasa. Yang enggak boleh, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu singkatnya. Yang namanya sedih kudu sabar. Jadi kalau kemudian anak mati biasa aja, ketawa-ketawa, ya kagak, justru dikata stres kalau begitu. Maka kesedihan itu ada normal, yang nggak boleh meratap. Itu saja. Dan segini aja ngaji kita malam hari ini. Ridhoin. Ada yang ditanya mungkin? Baik, silahkan. Waalaikumsalam.